ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, hati yang khusyuk, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang apabila mendapatkan nikmat dia selalu bersyukur, apabila mendapatkan ujian dia bersabar, apabila jatuh di dalam dosa dan kekeliruan dia selalu bertobat dan beristighfar. Karena ini adalah 3 lambang kebahagiaan seorang di dalam kehidupannya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih wa huwa jawadun karim dzul jalali wal ikram. Baik. Tema kajian kita pada sore hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting sekali. Di sebuah masa yang timbangan-timbangan itu tidak jelas. Cara mengukur suatu masalah, suatu sikap, suatu pemikiran, suatu jalan banyak samar dan kabur di tengah manusia. Padahal agama ini dia memiliki sebuah sifat yang berbeda dengan seluruh hal itu. Karena agama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang jelas. Agama yang terang. Jalan yang lurus, lapang, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Semua orang bisa menapakinya, bisa menjalaninya. Itulah simbol dari agama Islam ini. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita paling sedikit dalam sehari dan semalam 17 kali kita memohon kepadanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami hidayah menuju kepada as-sirat, jalan yang satu. Dan sirat itu adalah jalan yang lapang di dalam bahasa Arab. Yang gampang untuk dilewati. Mustaqim, dia lurus. Tidak bengkok ke kanan, ke kiri. Tapi jalannya lurus. Iya. Itulah prinsip umum di dalam agama ini. Karena itu di sini ada beberapa prinsip-prinsip pokok di dalam agama yang ingin saya ingatkan sebelum kita masuk ke tema inti pembahasan tentang 10 kaidah bagaimana membedakan antara dai sunnah dan dai bid'ah. Di antara pendahuluan yang ingin saya ingatkan di sini terkait dengan kejelasan agama ini. Terangnya jalan di dalam agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fasda bima tu'mar." Terang-teranganlah engkau Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diperintah kepada kamu. Perintah untuk terang-terangan menyampaikannya. Tidak ada hal yang disamarkan.
Apakah itu di dalam penjelasan masalah akidah, masalah tauhid, muamalah, ibadah maupun yang lainnya. Iya. Nah, itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Ketika beliau mengajak kepada umatnya masuk ke dalam Islam, Islam yang beliau bawa Islam yang jelas. Ketika beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Jelas ucapan Nabi. Karena itu mereka menjawab. Yang menentang menjawabnya. Mereka berkata, "Aja'alal alihata ilahan wahida? Inna hadha la syai'un ujab." Ya. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma sembahan yang satu saja? Ini hal yang menakjubkan. Maka dakwah Nabi ini dibalas oleh kaum musyrikin sebagaimana diterangkan dalam kelanjutan ayat, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad." Maka sekelompok pembesar orang-orang Quraisy berkeliling kepada orang-orang Quraisy menyampaikan pesan, hendaknya kalian berjalan dan bersabar di atas ibadah kepada ilah-ilah kalian, berhala-berhala kalian. Apa-apa yang kalian ibadahi, itulah yang diinginkan. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang jelas dan hal yang terang. Iya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang agama ini, bagaimana jelas dan terangnya. Kata beliau di dalam hadits Abu Darda, datang juga dalam hadits Irbad ibn Sariyah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat putih, di atas hujjah, argumentasi yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Iya. Malam hari, siang hari sama, tetap terang, jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari petunjuk ini setelahku kecuali dia pasti binasa. Iya. Dan agama ini memang membedakan antara dua jalan. Karena itu Al-Quranul Karim disebut dengan nama Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya dia menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan dirinya. Beliau berkata, "Wa Muhammadun farqun bainan nas." Bisa dibaca farraqa bainan nas. Dan Nabi Muhammad itu adalah pembeda di tengah manusia. Apa yang beliau bawa, siapa yang berpegang dengan sunnah beliau, itu pasti beda dengan jalannya orang-orang kafir, jalannya ahlul bidah, jalannya orang yang menyelisihi sunnah. Atau bisa dibaca farraqa. Nabi Muhammad itu memecah belah manusia. Karena beliau memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara muslim dan kafir. Iya. Jadi kalau dianggap memecah belah dengan makna itu, bilang saja memecah belah, enggak ada masalah. Silahkan. Iya. Sebab itu memang bagian dari kejelasan di dalam agama ini.
terang. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Maka ini kejelasan di dalam beragama dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagian sahabat ada yang pernah terjadi padanya sebuah kejadian. Ini kisah subhanallah, termasuk hal-hal yang sangat penting dicatat di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Iya. Jadi ketika terjadi Fathu Mekkah, ada beberapa orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang di Mekkah ini, di Fathu Mekkah yang datang berserah diri atau dia ingin masuk Islam diterima, kecuali 4 orang. Disebut beberapa orang. Salah satu di antaranya itu datang kepada Nabi membaiat langsung. Jadi dia lalang melalui perantara Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Pada saat dibuat tenang keadaan, setelah itu dia langsung membawanya kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ini orang sudah masuk Islam. Iya. Dia ingin membaiatmu. Ulurkan tanganmu supaya dia membaiatmu. Maka Nabi tidak mengulurkan tangannya. Karena Nabi sudah sebut, ini salah satu dari 4 orang yang dihalalkan apa? Darahnya. Iya. Terus yang kedua, yang ketiga, para sahabat semuanya diam. Padahal mereka semuanya dengar. Ini orang apa? Halal darahnya karena dia punya kejadian-kejadian yang memang mengharuskan darahnya itu boleh untuk dibalas. Jelas ya? Begitu sudah 3 kali sahabat diam, maka Nabi SAW memegang tangannya, membaiatnya di atas Islam. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian tidak membunuhnya? Bukankah saya sudah katakan dia salah satu dari 4 orang? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak tahu bahwa engkau memberi kesempatan kepada kami. Ya. Harusnya ya Rasulullah, kamu beri kepada kami kode. Ya. Kasih isyarat mata. Maka Nabi SAW bersabda, ma yakunu lin nabi an takuna lahu kha'inatu a'yun. Tidak pantas seorang nabi itu punya kode mata. Mereka itu tidak kenal yang seperti itu di dalam dakwanya. Semuanya adalah hal yang apa? Hal yang jelas, hal yang terang. Iya. Bukan orang yang berbicara di depan begini, di belakang berbeda. Tidak seperti itu dakwanya para nabi dan para rasul. Itu bukan Nabi Muhammad saja, bahkan seluruh nabi dan rasul seperti itu dakwah mereka. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun, iya, maka Nabi Musa memperlihatkan dari tanda-tanda kebesaran Allah yang harusnya membuat Fir'aun itu beriman. Ya, dalam kisah yang dimaklumi ya dalam Al-Quran. Ringkasnya Nabi Musa dan Nabi Harun ditantang oleh Fir'aun. Iya. Ija'al lana, buat untuk kami dan untuk kami dan kalian, mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Jadi buat tempat kita berjumpa, kami dan kalian, sebuah tempat yang semuanya
bisa datang ke situ. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Bal mau'idukum yaumuz zina yauma yuhsyarun nasu duha. Bahkan tempat perjumpaan untuk kalian adalah di hari berkumpulnya manusia, hari keramaian. Hari zina itu biasanya hari, kalau kita kan hari pasar ya. Ya, itu hari keramaian. Di mana manusia berkumpul di waktu duha. Bukan di malam hari berjumpanya, di waktu duha. Iya, waktu duha ini ketika matahari sudah meninggi, naik ke atas, itu waktu yang paling bagus, paling terang, paling jelas untuk apa? Untuk berjumpa. Jadi mereka tidak ada istilah apa? Sembunyi-sembunyi, kemudian dakwanya tidak jelas, ya, tidak terang. Tapi apa yang beliau sampaikan itu adalah hal yang membedakan, memperjelas, karena kebenaran selalu berbeda dengan kebatilan. Di dalam Al-Quran hanya dibahasakan dua, kebenaran atau kesesatan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Tidak ada yang namanya abu-abu. Ya. Atau dia pertengahan antara kebenaran dan apa? Kebatilan. Selain daripada kebenaran itu namanya kesesatan. Ini kaidah umum di dalam beragama yang harus dipahami oleh seorang muslim dan muslimah. Baik.